Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Jadi kayak gitu. Jadi saya cuma bilang bahwa itu namanya budaya, tapi itu bisa dipengaruhi. Misalnya contoh, saya ngebiasain, misalnya saya lagi pergi sama cucu saya, dia punya pola makan sendiri lah sama orang tuanya kan. Kalau pergi sama saya, minum pesan harus aqua, nggak ada manis-manisan. Dia dibiasain, habis gitu dari bapaknya, dari kakeknya di sebelah sana, es krim. Nggak boleh minum es krim, nggak boleh manis-manis. Kalau makan di sana boleh makan nggak sehat. Kalau di sini makannya ikan, daging. Dokter, ini ada satu cerita nih dok, untuk bukan katanya nih. Saya punya keponakan. Keponakan itu sih sekarang dia udah gede, udah barusan merit. Ya. Namanya Bobby, namanya si keren, Robertus, gitu kan. Tapi panggilannya Bobby. Nah ini yang lucu adalah waktu dia kejadian masih waktu kecil. Ya. Waktu masih kecil itu nggak tahu dimanja atau kesengajaan atau enggak. Yang jelas dia nggak bisa makan lain kecuali roti. Rotinya pakai apa? Apa aja, pokoknya yang penting roti. Bahkan nasi dia nggak mau, roti sama kentang. Ya. Dari waktu dia sejak tinggal di Indonesia. Itu nggak pakai tambah-tambahan tuh, roti pakai apa, kentang pakai apa? Nah, saya mesti tanya bapaknya, sama kakak saya. Nah, yang lucu kebetulan karena rezekinya bagus kali ya. Itu kan makanan bule tuh dok. Kebetulan dia bisa berimigrasi ke Amerika. Ya. Jadi sekarang warga negara sana deh. Ya. Kepaksa itu juga dok, jadi warga negara sana. Karena pengen perpanjang status kewarganegaraan Indonesia, nggak bisa-bisa. Akhirnya daripada stateless, mengaku jadi warga negara sana. Tapi yang lucu kakak saya nih dok, anaknya kebetulan kan untuk dapetin beasiswa masuk ke Army, United States Army. Waktu pelantikan jadi tentaranya, kakak saya pakai bajunya batik. Jadi Indonesia banget gitu. Nah itu kenapa sih dok, kalau sampai kejadian anak itu nggak mau makan yang lain, cuma makan sesuatu, dan itu sehat nggak dok? Begini, itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim banget. Ada saya punya keponakan, ya, dari sejak kecil sama mamanya dikasih Indomie. Nah ini ekstrimnya cuma gara-gara mungkin kurang sehat dibanding sama roti kali dok ya? Iya, Indomie. Sampai sekarang umurnya udah 30-an, mungkin hampir 40-an. Ya hobinya cuma makan Indomie doang. Dan hebatnya lagi Indominya nggak pakai apa-apa. Berarti saya besok mesti nanya sama dia dok, Indomie ada berapa rasa sekarang? Lo enggak, tapi biasanya malah yang itu suka aneh. Dia makan Indomie doang. Nggak, Indomie doang tuh maksudnya bumbunya dipakai atau mie-nya doang? Nah, sekarang begini, ada cerita yang lucu nih soal Indomie. Saya ketawa sekarang apa ntar dok? Ntar. Nggak boleh ketawa dulu. Ada sekelompok anak SMA nih. SMA, udah SMA kelas akhir lah. Ajak sama temennya, pergilah sekarang kan ada banyak tuh yang namanya restoran cuma jualnya Indomie. Oh iya, ya, mie murah tuh. Dari situ, yuk kita makan gini, enak katanya. Dia mati-matian, nggak mau, pokoknya kalau situ mau nggak makan katanya. Terus begitu. Nah, sampai sekali waktu dipaksa sama temennya, soalnya mereka mau semua, dia masuk ke situ. Nggak mau, kata temennya, lu coba. Boleh coba, kok begini rasanya? Nah, terus temennya, Indomie dari dulu juga harganya rasanya begini, dia bilang. Jadi belakangan temennya baru tahu, ternyata dari sejak kecil dia selalu dikasih makan Indomie sama mamanya, tapi Indominya cuma Indomie dikasih air, dikasih garam dikit. Jadi yang dia makan, terpaksa dia makan seperti itu selama berapa puluh tahun tuh, 20 tahunan. Dan dia tidak pernah ngasih Indomie rasa lain kecuali rasa asin. Jadi dia bilang itu makanan paling tidak enak.
Dan dia baru tahu gitu. Tapi habis begitu selesai makan itu dia bisa makan. Tapi habis begitu dia kembali lagi dia makan seperti yang diajarkan sama orang tuanya. Kebayangin nggak? Jadi sebenarnya pola makan itu adalah sesuatu yang dipelajari, Frankie. Itu adalah budaya, bukan dari sononya, bukan. Nah, ada orang juga. Jadi begini, ada orang yang sampai gede, sampai kelas SD, kelas berapa, kelas 5, kelas 6, cuman minumnya susu doang. Dia nggak mau makan yang lain. Kalau susu sih sampai sekarang saya minum susu terus, Bukan, Dok. Tapi dia nggak mau makan yang makan lain. nggak mau makan yang lain. Nah, masalahnya kenapa? Ternyata begitu dicari-cari ininya, dia nggak pernah mau nyoba makanan lain. Tahu nggak kenapa, Frankie? Awal mulanya. Dokter nanya sama saya nih, Dok. Iya. Wow. Tebak. Ada hadiahnya, Dok. Ada. Nah, kalau saya ada satu fobi terhadap makan ayam. Karena yang pernah saya cerita, Iya. saya nggak suka makan ayam, bukan nggak bisa, Dok, ya bisa sih bisa, cuman nggak suka makan ayam karena ngeliatin waktu ayam dipotong nggak mati. Udah sampai sekarang tuh kalau bisa nggak usah makan ayam deh, gitu kan. Nah, yang itu ternyata sebabnya adalah karena orang tuanya pemalas. Karena kalau dia dikasih susu kan bikinnya gampang. Sekarang ada susu yang udah jadi, tinggal Sekarang dikasih susu instan. Ya. Bukan instan, apa namanya? Susu cair, Dok. Ya. Udah enak tuh. Kan udah jadi kan? Ya dia nggak mau masak yang lain. Namanya pasi itu kan mesti dibikin, dicampur begini. Dia nggak mau begitu. Jadi gara-gara males, ya anaknya jadi susah. Akibatnya apa? Anaknya mau dibawa jalan-jalan kagak bisa, Frankie. Susah. Artinya susah makan, kan nggak kemana-mana juga. Ya makannya gitu-gitu doang. Dari kerja kecil dikasih gampang, dikasih Pringles, dikasih yang Ciki snack. Dia makan begitu, cuma doyan itu. Makan lain nggak doyan. Makan nasi pakai ayam nggak doyan, apa nggak doyan. Kenapa? Ternyata waktu kecil dia nggak suka makan yang lain. Waktu masih kecil nih, masih bayi nih, waktu nyusu disodok. Jadi makan itu menjadi sesuatu yang menyeramkan buat dia. Menyakitkan buat dia. Gitu. Dan itu kebawa sampai dewasa. Dan kebayang nggak anak seperti itu, sekaya apapun orang tuanya, dia mau pergi jalan-jalan, piknik segala macam nggak bisa, Frankie. Tadi dokter bilang anaknya kan dikasih susu. Ya. Saya pernah eksperimen sama diri saya sendiri, Dok. Saya udah dewasa begini. Ini eksperimen saya kan memikirkan bagaimana seorang bayi kan awalnya kan nggak dikasih makanan keras nih, Dok. Ya. Dikasih susu aja. Saya minum susu 1 hari minimum 2 liter. Ya. Selama sebulan bisa tuh, Dok. Dia bisa. Tapi ini jadi kebiasaan. Tapi kalau dedak sejak 6 bulan, dia dikasih pisang, dikasih pepaya. Percaya deh, nanti dia doyan pisang doang pepaya, Frankie. Ya, Nah, sekarang itu yang nerangin kenapa. Ada anak saya nih. Saya nggak pernah makan yang namanya cumi pakai hitam-hitamnya itu loh, tintanya. Kan kalau orang Jawa kan pakai begitu kan. Jawa, Cirebon juga makan. Jadi makan nasi jamblang tuh. Dikasih ada cumi, ada sama hitam-hitamnya. Anak saya tuh geli, nggak bisa makan. Kenapa? Karena dari kecil nggak pernah dibiasain. Jadi itu semua orang suka apa dan segala macam itu adalah karena dididik. Sekarang ada berapa anak pergi nih ke restoran. Sebelum ke restoran dia makan ini selesai udah makan semua, minum es krim. Dan itu nggak bisa lepas dia sampai dewasa sampai tua pun. Kenapa? Karena sudah dididik sama orang tua pakai seperti itu. Didiknya begitu, Dok, ya? Iya, di kebiasaannya begitu. Jadi itu adalah menjadi kebiasaan dia. Ada keluarga yang saban dari sejak kecil anaknya sayur. Maka dia sampai gede pun nggak usah disuruh makan sayur, dia makan sayur yang banyak. Kalau dari kecil dikasih makan buah, buahnya sedikit, cuma sepotong, 2 potong, 2 potong, 1 potong dikasih begitu. Percaya deh, nanti sampai dia dewasa dia nggak bisa makan buah banyak, soal makan sepotong 2 potong. Jadi itu adalah pembelajaran. Makanya kalau menurut saya gini, kalau kita mau punya anak yang bisa makan segala macam, itu harus dididik. Contohnya begini, pernah nggak pergi ke restoran, lihat ada anak, ini pernah diomongin sama Prof. Renal, siapa sih? Renal Kasali ya kalau nggak salah. Orang
makan di restoran, anaknya udah gede, udah SD lah kelas 2, kelas 3 gitu ya. SD. Begitu makan, begitu masuk restoran, dia nggak perhatiin apa-apa. HP terus. Makan pun nggak. Jadi orang tuanya terpaksa harus nyuapin. Udah Sampai gede tuh? Iya. Nah sekarang kamu mau ngomong apa? Itu kenapa begitu? Ada orang anak lagi siap-siapin gitu, tiba-tiba anaknya naik ke sini, naik ke atas meja, dia lompat-lompat tadi atas meja. Kelainan, Dok. Hah? Bukan. Dibiasain sama orang tuanya. Tahu nggak kalau orang bule gimana? Cara ngedidik anak makan. Itu namanya, kan waktu itu kan ada toilet training. Ini table manner, Dok. Table manner. Atau eating behavior ya. Dia kalau anak bule nih, dia duduk di sini, duduk di bangkunya dia, di sini di mejanya ini dikasih makan, nggak disuapin. Anaknya kalau nggak lapar dia kagak makan. Begitu ada gitu dia comot, berantakan, dia berantakan. Tapi pelan-pelan kemudian dididik supaya itu nggak berantakan, sampai akhirnya dia bisa makan sendiri. Itu bisa dididik, Frankie. Jadi kalau ada anak yang sampai seperti itu karena dibiasakan seperti itu. Kalau misalnya makan HP lepas, makan sendiri, nggak ada disuapin, maka itu yang terjadi. Kalau makan, yang namanya makan, perilaku segala macam itu adalah didikan dari rumah, Frankie. Jadi itu yang akan membentuk perilakunya dia. Jadi kalau ada orang tua bilang ini, kamu tahu ya, kalau di bagian anak itu ada anak yang tumbuh kembangnya jelek. Badannya nggak gemuk-gemuk atau segala macam, atau banyak kegemukan, terpaksa harus berobat ke dokter anak untuk diajarin. Karena ternyata anak ini sudah gede, udah kelas 3 SD, kelas 5 SD, tapi nggak bisa makan sendiri. Dia kalau makan makannya cuman french fries doang, yang lain dia kagak mau. Yang ini cuma mau makan roti doang, rotinya nggak ada isinya. Kita suruh itu susah. Nah kenapa? Kalau dirunut belakang, itu dia nggak pernah dididik. Padahal kalau dari kecil dia dididik macam-macam, dikasih makan ini, bahwa kalau lu makan sendiri, kalau nggak makan lu nggak bisa makan. Akhirnya dia belajar juga gitu loh. Berarti kuda lumping juga begitu, Dok ya, dididik dari kecil kali, Dok ya. Iya. Makan beling. Nggak, tapi kamu percaya nggak? Saya punya teman saya nih di FKUI yang adalah orang yang kayak kuda lumping gitu loh. Makan bohlam? Iya. Waktu di kita ospek, dia pementasan, makan beling. Tapi ilmunya kemudian hilang, Frankie. Begitu lulus jadi dokter. Kenapa? Dia tahu nggak bagus buat perut. Bukan. Karena dia udah mulai berbuat dosa, Frankie. Kenapa? Karena yang begitu itu ada pantangannya, Frankie. Pantangannya macam-macam lah, nggak boleh main cewek lah, terus nggak boleh bohong atau segala macam gitu loh. Kalau itu dilanggar sama dia nggak bisa. Tapi saya cuma bilang begini, orang tua itu kadang-kadang menuai badai karena dia menanam angin. Jadi artinya apa? Yang sebenarnya gimana nih mesti dilakukan supaya itu nggak terjadi, ya? Begitu anak lahir, nalurinya anak itu adalah manusia itu termasuk mamalia, Frankie. Mama itu adanya susu. Nenek nih, susu artinya dia memang habitatnya dia harus minum susu. Tapi minum susu itu cuma terbatas sampai 6 bulan. Semata-mata susu. Itu sebuah vitamin-vitamin cukup. Tapi kalau setelah 6 bulan cuma susu doang, itu nggak sehat, Frankie. Jadi artinya setelah 6 bulan dia mulai harus diperkenalkan dengan makanan-makanan lain. Nah itu harus dibiasakan. Jadi bukan kurang sehat tapi nggak sehat. Nggak sehat. Jadi kayak waktu saya tempo hari sampai 1 bulan tuh jelek tuh pengaruhnya ke badan tuh, Dok ya. Karena gini, di dalam susu itu dia memang mencukupi, tapi cuma mencukupi untuk 6 bulan. Setelah 6 bulan dia perlu vitamin-vitamin lain sehingga dia mesti diperkenalkan dengan makanan lain, variasi. Nah budaya inilah yang harus diajarkan. Dia nyusu. Nah waktu menyusui sampai 6 bulan harus dijaga jangan sampai anak dipaksa nyusu. Ada beberapa orang tua yang menyusui anak disodok-sodok itu karena misalnya babysitter. Nyusunya tuh bukan, kan nyusu masih dia dengan suka hati kan nyusu. Tapi dibikin trauma, disodok-sodok karena dia mau cepat-cepat.
Ada satu kasus dok, anak nggak bisa nyusu Ya. karena puting ibunya kegedean, nggak muat di mulut. Iya nggak apa-apa, itu dipakai sendok, dikasih. Atau Di kan bisa dipakai botol. dot, ya, tipe dot, atau disendokin. Kalau anak kecil, misalnya anak yang prematur, nggak bisa ngisep, nggak bisa ngisep ya, terpaksa harus disendokin. Itu saya pengalaman waktu itu adik saya seperti itu. Nah lama-lama setelah dia bisa nyusu, baru dikasih ngedot. Nah, begitu 6 bulan mesti diperkenalkan dengan makanan lain. Makanan lain itu mulai dari yang lunak, ya bahasa susu Milna lah, apalah pokoknya susu anak kan banyak kan, bubur anak itu. Cuman bubur itu kan nanti ada rasa macam-macam. Jangan dikasih satu rasa, Frankie. Ada rasa pisang, rasa stroberi, apa gitu kan ada macam-macam rasa. Rasa bubur dok. Nah, itu dikasih macam-macam supaya dia melatih dia punya taste bud. Kunci pengecap itu mengenali segala macam rasa. Dan bahkan setelah itu kan mulai kasih nasi tim kan, nasi lembek kan mulai kayak yang bubur itu ya, nasi lembek. Waktu nasi lembek harus diperkenalkan dengan semua makanan yang mesti dia makan nanti. Kasih udang dihancurin masukin situ, daging dihancurin, terus kemudian itu apa, daging ayam dimasukin ke situ, sayur dimasukin. Jadi semua dimasukin itu supaya dia punya rasa, Frankie. Nah, begitu dia udah mulai makanan yang nasi tim gitu ya. Nah, itu mulai dikasih makanan yang lebih kasar. Nah, itu harus dididik. Kebayang nggak misalnya seorang anak dari sejak kecil gitu selalu dikasih makan makanan yang ada kecapnya, Frankie. Kecap manis. Percaya deh, sampai tua nanti dimakan kecap manis terus, Frankie. Iya. Jadi kan gini, dokter bilang tadi kasih udang, kasih apa? Kan mahal dok udang. Nggak semua orang ini. Jadi nggak cuman supaya dia bisa rasa, juga dikasih makan terus-terus iya, juga, Frankie. cuman saya lagi berpikir gini, itu makanya orang Sunda dok. Pinter dia. Apa? Kalau udang mahal, ya atau yang itu dikasihlah dia apa? Pepes jamur, Iya nggak apa-apa. pepes tahu. Tapi itu Ya kan? nanti jadi kebiasaan dia akan doyan itu, Frankie. Nah, karena kan jamur juga kan bagus buat proteinnya dok ya. Nah, Tahu juga protein bagus. ya. Nah sekarang gini, kebayang nggak? Kenapa orang Jepang seneng nato? Nato masih ingat nggak? Not action talking only. Bukan. Apaan? Gini, waktu saya ke Nato tuh Jepang, ada dua, yang benar sama yang bohong. bahasa orang Jepang nggak bisa huruf yang di belakangnya mati kan? Iya. Kacang apa bahasa Inggrisnya? Kacang bahasa Inggrisnya peanut. Peanut kacang tanah. Oh. Nut. Nut. Nah. Orang Jepang nggak tahu nut. Nato. Oh. Saya Jadi pikir, nato itu nut. saya pikir natonya dokter itu not action talking only. Jadi gini, nggak kerja-kerja. saya ke Jepang. Kan saya kan sedang makan macam-macam. Saya bilang profesor, Prof, makanan apa yang paling enak? Paling enak saya bilang. Saya bilang nato. Saya akan ceritain bagaimana caranya makan nato. Dikasih nasi satu mangkok, masih ngebul tuh. Satu mangkok lagi, isinya tauco. Tahu tauco ya? Capmeong. Kedelai. Iya, Kedelai di ada Cianjur cairannya. tuh namanya capmeong, Nyonya Tasma punya bikinan. Saya nggak tahu lah itu. Itu karena kamu dibiasakan seperti itu kecil. Gituan di sini. Terus jadi isinya. Tapi kalau kita tauco di sini kan cairannya banyak Iya, dan asin banget kan. asin, ya baunya khas lah, enak lah. Bau, asin. Jadi biasanya itu dipakainya sedikit aja Dokter kan. nggak mikir, saya mikirin. Itu tauco kasih selada aja dok, selada dicocol pakai tauco udah enak dok. Nah itu kan persepsinya kamu diajarin seperti itu. Ini nato saya lihat, oh itu mah tauco gitu. Saya udah tahu itu tauco. Habis itu tauconya apa? Dituang ke nasi. Begitu dia tuang, lengket Rengki. Seperti lem. Seperti lem di atas nasi. Dikasih daun bawang, irisan daun bawang. Dia makan. Baunya setengah mati Rengki. Nah, habis dia nggak mau gitu, dia makan. Enak. Dalam hati saya, enak ya apaan? Itu kenapa dia bilang enak kalau saya bilang enggak? Saya sampai mual-mual makannya Rengki.
Kan dokter bilang kemarin kalau makan pakai mulut, jangan pakai hidung, Dok. Tapi lengketnya itu loh, Frankie. Kamu seperti makan lem. Jangan pakai mata, Dok. Pakai mulut juga. Benar juga ya. Jadi pada waktu itu dokternya gak doyan tuh kayak gitu. waduh, rasanya nggak keruan, Frankie, tapi nggak asin. Baru kali ini saya dengar dokternya bilang, biasanya makanan apa ini mat juga. Ini nggak asin, Frankie. Tapi baunya bau tauco, tapi lengket-lengket gitu. Dimakan diaduk-aduk mana sih makan gitu. Dulu dia sih makan enak. Nah, di situ kebetulan kan gini, saya baru datang kan di Jepang. Saya kan suka biasa lah kalau baru belajar gitu, suka bawa buku-buku terjemahan nih. Apa gimana ngomongnya kan ditanya. Ini enak nggak? Saya nggak berani ngomong enak, kalau enak ditambahin, Frankie. Serba salah dia. Terus zaman dulu kan pakai lihat Google ya, Dok ya? Nggak ada kamus. Saya ngomong Amari Sukijana ya, saya bilang. Artinya itu ya gue bisa makan sih, tapi gue nggak suka-suka banget gitu. Beb aja. Tapi ternyata itu salah, Frankie. Salah. Karena di Jepang itu kalau lu ditanya enak apa enggak, lu mesti jawabnya enak. Oh, isi des jawabannya itu. Tapi walaupun lu ditambahin lagi. Ditambahin biasa. Jadi Amari profesor kayak gitu. Ya tapi dia maklum karena kan saya nggak itu. Abis itu belakang dikasih tahu sama yang lain. Lu nggak boleh ngomong itu, apalagi sama profesor. Mesti bilang oishi des, thank you gitu, arigato. Dokter Jaya kalau kayak gitu, pertama bilang oishi des, Dokter Jaya mesti nonton film Mr. Bean. Dikasih makan, dibuang lagi ke sawah, Dok. Bukan ke bawah, malah di kembang itu lah. Dia ada di kandang kembang. Macam-macam sampai ke atas orang, Dok. Terus, Dok, yang kayak gitu? Enggak, maksudnya saya cuma ngomong. Nah, satu yang kemarin waktu kita pernah ngomong soal tahu busuk. Tahu busuk ya di Taiwan. Buatnya mereka enak. Kenapa enak? Karena dia itu dibiasai makan itu dari kecil. Jadi artinya yang namanya makan itu adalah budaya. Jadi jangan komplain kalau ada anak dia nggak suka yang lain, cuman kecualinya sukanya McDonald doang. Dia nggak suka lain kecuali suka susu doang. Dia nggak suka sama ini ini. Itu karena udah dididik di rumah. Nah makanya sekarang ini ada orang misalnya di dalam rumah tangga, dia darah tinggi, bapaknya darah tinggi, anaknya darah tinggi, ininya darah tinggi, pada meninggal karena stroke semua. Dari mana? Turunan bukan? Iya. Turunan bukan? Makan gitu nih gara-gara cara makannya salah kan, Dok? Itu karena di rumahnya itu mamanya masak terlalu banyak garam. Jadi mereka itu lidahnya itu, lidah pengecapnya itu, pengecap asinnya itu over daripada biasa. Udah beradaptasi dengan itu sehingga dia semua sukanya makan yang asin. Dan kita tahu kalau asin terlalu banyak, natrium terlalu banyak, ya jadi darah tinggi. Darah tingginya bukan di turunan, tapi karena lingkungannya itu yang bikin dia begitu. Nah, kan pada tahu ya ada keluarga yang seneng makannya cuman gorengan doang. Biasanya perempuan, Dok, yang suka gituan. Wah, yang laki juga ada. Kalau di rumahnya suka dikasih gorengan semua, ya dia seneng lah. Bukan ngemilan ya? Bukan. Ada orang yang di keluarganya semuanya suka ngemil. Bapaknya suka ngemil, mamanya suka ngemil, anaknya pasti suka ngemil, Frankie. Itu nggak bisa dirubah, susah. Bukan nggak bisa, susah. Kecuali kalau dia ketemu pasangan yang bisa beda pola makannya dan dia berubah. Nah, saya termasuk yang bisa berubah lagi. Karena gini, mama saya itu masaknya asin-asin. Sekeluarga saya tuh asin-asin. Makanya darah tinggi semua. Saya kawin dengan istri saya. Istri saya tuh dari keluarga yang senangnya makan sop-sopan. Sop nggak pakai garam. Garamnya dikit. Begitu kawin. Apa rasanya, Dok? Lah, iya itu pertanyaan itu yang saya omongin waktu kawin. Ini tawar banget. Tapi kan ya udah. Saya tuh akhirnya yang ngalah siapa? Dokter Jaya apa dia tuh? Bukan ngalah. Lidah saya ngalah. Ya. Akhirnya sekarang kalau saya makan makanan dari keluarga saya, diundang makan sama dia di rumah, pasti saya bilang makanannya asin. Lidah saya beradaptasi. Gitu. Tapi, yang adaptasi lagi apa? Makan sayur. Di keluarga saya nggak banyak makan sayur lagi. Istri saya kalau makan sayur, yang namanya makan kayak salad begitu, bisa satu mangkok penuh. Kayak bule. Oh,
Makan sayur asam tuh satu mangkok penuh isi semua, Frankie, nggak pakai cairan, nggak pakai. Dan isi saya selalu kalau makan sop, cairannya nggak pernah dimakan, isinya doang. Akhirnya saya ikut makan sup. makan. Kamu nih sekarang nih, Tahu. kamu pergi deh nasi uduk, beli sayur asam, isinya apa, Frank? Satu mangkok. Kalau masakan rumahan saya sih ya, sayur asam tuh kacang panjang, daun salam, tangkil, terus kemudian kacang tanah, sama apa ya, labu. Tapi kalau di restoran, labu satu potong, 2 potong. Itu jagungnya satu biji. Ada jagung. Satu biji, gitu-gitu. Kacang tanah nggak ada. Nggak keren dong, nggak enak kalau nggak ada Kalau kacang di tanah. rumah saya makannya begitu, dikasih kacang jogo, kacang tanahnya banyak, itunya melinjonya banyak. Oh, melinjo ya, tangkil tuh melinjo sebenarnya. Itunya apa, kacang panjangnya banyak. Banyak. Jadi kalau makannya udah biasa seperti itu, ya biasa makan di restoran. Ini apaan nih sayur asam begini? Nah, sayur asam pun ada macam-macam. Ada yang sayur asam bening, kuahnya bening. Ada yang kuahnya rada putih-putih karena dikasih kemiri. Ada yang putih-putih ditambah cabai jadi rada merah. Ada yang asam banget, yang ada asam sedikit, yang kan macam-macam. Nah, itu ke bawah dari rumah. Nah, makanya saya cuma bilang begini, banyak orang yang terpaksa harus berobat ke dokter anak karena anaknya susah makan. Nah, itu anak susah makan tuh problem tuh buat saya tuh, Dok. Untungnya anak-anak saya pada pinter makannya. Jadi kalau saya ajak ke luar negeri segala macam, nah, nggak repot. Itu kamu saya. beruntung. Karena kenapa? Anak yang nggak susah makan tuh gampang dibawa kemana-mana. Iya. Nah, tapi kalau misalnya ada satu anak yang doyannya cuman Kentucky doang, yang ayam lain di luar Kentucky dia kagak doyan, kebayang nggak susahnya? Dibawa ke Cina misalnya, KFC nggak banyak, Frank. Orang yang cuma suka misalnya McD, tapi sukanya cuman yang Big Mac misalnya. Dan jangan sangka McD di Amerika, di mana-mana itu mungkin rasanya beda. Dia bisa nggak suka juga. Nah, jadi artinya apa? Kalau mau punya anak yang di mana-mana oke, dan kalau makan sama tamu nggak malu-maluin, harus diajari table manner. Diajari kalau namanya makan duduk, nggak boleh main HP. Makan sendiri walaupun berantakan, tapi lama-lama diajarin kan bahwa kalau ini mesti pakai garpu begini-begini. Kalau makan nggak boleh naik ke tempat ke atas meja dan segala macam. Itu semua adalah pendidikan. Makan nggak boleh pakai sendal ya, Dok ya? Yo iyalah. Ya kan? Nggak boleh pakai kaki juga, Frank. Pakai tangan. Nggak, tapi begini, ada soal begituan ya. Kadang-kadang suka yang nggak ini juga. Ada satu waktu itu saya ikut seminar ke ini ke Taiwan. Orang Taiwan kan makan pakai sumpit kan? Kebanyakan, iya. Saya bawa murid nih, dokter, dokter spesialis, dokter calon spesialis lah. Makan rame-rame, makan rame-rame. Oh, orang-orang pada kaget semua ngeliatin dia. Kan saya bingung kan. Saya lagi makan sendiri kan. Ya fokus lah sama makanan sendiri. Orang pada ngeliatin dia rame-rame. Kenapa? Dia makan pakai tangan, Ricky. Di Taiwan tuh kagak ada orang yang makan pakai tangan. Jadi menjadi aneh sendiri. Udah makan saya pakai tangan gitu-gitu, dia coma-coma. Orang kan, orang yang nggak biasa begitu kan ngeliatnya kayak rasanya kayak geli gitu ya. Iya. Udah selesai dijilat-jilat. Asik kan? Nggak, maksud saya dia nggak disalahin, Frankie. Nggak bisa disalahin karena kenapa? Dia itu kebiasaannya kayak gitu. Kayak kita kalau makan di restoran Padang, Dok, rumah makan Padang, katanya nggak afdol kalau pakai sendok, pakai tangan. Iya, itu juga sama. Tapi kan itu sesuatu yang aneh karena di sana tuh mereka nggak pernah lihat orang makan pakai tangan, Frankie. Nah, tapi ada satu lagi yang lucu. Ada teman saya nih orang Sunda nih, dokter nih, pergi ke Jepang kemana-mana. Sini nggak bisa makan, situ nggak bisa makan. Kenapa? Dia kan nggak pernah nyoba makanan Jepang sama sekali, Frank. Yang namanya udon, mie-nya kok kayak gitu. Soba kok kayak gitu. Ini kok kayak gitu, dia nggak bisa makan. Udah kita makan, nggak mau. Kita kan bingung lah, kalau kita lapar kan kita makan kan. Makanan kalau kita kan, kalau saya kan lihat aja itu kan ada displaynya, tinggal tunjuk aja pakai gini kan, pakai Touchscreen, Dok. touchscreen, tunjuk.
Ya kita coba lah, pokoknya dicobain makan. Dia nggak bisa makan. Enggak. Ini kita makan masuk restoran, dia keluar. Ngapain tau nggak? Dia pergi ke supermarket, pergi ke 7-Eleven. Yang dia beli apa? Tomat. Kok tomat sih? Tomat cherry. Oh, cherry. Cuman yang dikenal cuma itu doang. Jadi cuma makan tomat cherry doang. Saya masalah tomat tuh seringkali ketukar, Dok. Apaan? Dokter bahasa Italianya tomat, Dok. Apaan? Pomodoro. Pomodoro. Iya. Di Jakarta ada pengembang namanya Podomoro. Jadi di otak saya waktu saya ke Itali dulu, ini kok orang Jawa, orang Indonesia sampai sini ternyata terbalik. Pomodoro. Di Jepang juga nggak ada tomat lagi. Tomato. Oke. Terus jadi si orang tadi, Dok, makan tadi itu buat apa sih tomat cherry-nya tadi? Loh, buat pengganti makan, karena dia nggak ada satupun yang dia kenal makanannya, dan dia tidak mau mencoba. Mati nggak? Orang ini udah dewasa, Frankie, udah 30 tahun. Nah, ini makanya sekarang saya bilang, yang namanya makan itu bukan turunan, Frankie. Itu adalah pembelajaran. Kalau sampai ada orang yang susah makan seperti itu karena orang tuanya dan keluarga tidak mendidik dia untuk makan macam-macam. Ini, Dok, berarti ini ada dua nih, Dok, yang saya tangkap dari ngomongan kita nih. Pertama, waktu dia masih kecil itu karena dididikan orang tua. Iya. Dokter tahu nggak, anak-anak mulai remaja sampai ke dewasa itu kadang-kadang berubah cara makannya. Kadang ini temennya. Iya, nih ya, Frankie ya, pembelajaran ya. Anak 0 sampai 5 tahun tuh ikutin apa kata mamanya. Apa yang dididik mamanya. Kalau mamanya misalnya contoh, dia buang air, nggak pernah cebok, itu akan kebawa terus. Itu mamanya, karena mamanya itulah yang ngedidik dia. Kalau dia ngomongnya suka ngomel terus, udah percaya deh, itu bukan anak yang salah. Mamanya suka ngomel di rumah, dia belajar cara ngomel dari mamanya. Kalau mamanya suka ngambek, suka apa sih, itu pasti ditiru. 5 tahun pertama, Frankie. 5 tahun pertama. Kalau 1 hari gak apa-apa, Dok? Iya, boleh. Tapi kalau mamanya nggak ngurusin dia, babysitter. Be careful. Makanya cari babysitter jangan yang bodoh-bodoh. Nyari yang murah, yang bodoh, yang pendidikan SD. Yang SD pendidikannya, maka dia akan diajari segala macam cara ngomong, perilaku segala macam seperti si pembantunya itu. Seperti babysitternya itu. Begitu dia udah mulai sekolah, itu pengaruh guru lebih banyak sampai SD, Frankie. Maka apapun yang diajarin guru, misalnya di rumah dia makannya kayak gitu, kata gurunya nggak boleh dong makan gitu, masih makan ini nih. Apapun yang diajari di sekolah dia makan, Frankie. Tadinya dia nggak doyan ayam, bisa doyan ayam. Karena waktu di sekolah diajari ayam itu bagus gini-gini nih. Setelah kelas 6 SD sampai SMA itu temen, Frankie. Makanya misalnya anak itu nggak suka misalnya makan mie goreng, dari rumahnya emang nggak diajarin. Tapi temennya suka makan mie goreng gitu. Dia ajak di traktir segala macam, dia bisa jadi doyan. Makanya, Dok, itu ya. Ini anak saya yang cewek nih. Sekarang heran tuh. Tahu-tahu ya. Ya, anak saya juga yang dulu yang cowok juga waktu dia masih ada. Seneng makanan Jepang. Ya. Sashimi lah. Apa makanan yang mentah-mentah tuh, Dok? Diembat sama dia. Bukan cuma itu, cucu saya tuh senang sashimi, Frankie. Cucu saya yang masih kecil senang sashimi, senang makanan Jepang. Kenapa? Karena yang ngebiasain kita. Saya kalau pergi sama cucu saya kasih makanan Jepang. Coba makan. Oh, ini dikasih kulit salmon, dia makan. Oh gini. Oh, ini namanya ada satu lagi telur. Ada satu lagi bahwa orang tuh senang makanan karena mau disebut nggak mainstream. Ya kan? Jadi pengen disebutnya, oh dia tuh ngikutin selera kekinian, gitu. Jadi kadang-kadang, sorry ya, saya bukannya anti makanan Korea ya. Saya kalau makan makanan Korea tuh ngerasanya kok hambar ya. Pedas-pedas doang, nggak ada asinnya. Ya kan kayak kimchi gitu kan, Dok ya. Dokter suka nggak kimchi? Suka. Kalau saya tuh tipenya orang yang suka macam-macam, Waktu kecil saya nggak banyak beda-beda rasa. Kalau buat dia punya apa makanan panggangannya enak Korea, tapi kalau buat sayurannya enggak. Kalau sayuran mas lebih
lebih pinter orang Indonesia bikin itu. Yang jelas Enggak, nah makanya kan sekarang gini, kadang-kadang itu nggak bisa dikompromiin. hmm. Kamu lahir dengan lingkungan keluarga kamu, Hmm. hobinya beda. Istri kamu dari keluarganya. Nah, itu betul. Bisa disatuin nggak? Nggak bisa. Bisa. Tetap aja kamu membawa, itu adaptasi dikit-dikit bisa. Tapi cepet kalau biar gimana kamu lebih enak dengan makanan yang seleranya kamu, dia seleranya dia. Itu dibawa Frankie dari pendidikan. Ini ada satu faktor bangga tapi faktor rugi. Hmm. Saya dari kecil dibiasain orang tua saya kan didikan sekolah Belanda. Artinya saya dididik dengan cara Western. Ya. Makanan Belanda segala macam, walaupun akhirnya jadi supir akap juga nih dok. Istri saya lingkungannya adalah Chinese culture, makanan Cina semua. Ya. Saya menang lebih kuat dok, dia kalah. Jadi semua sekarang makan Indonesia aja dia sekarang bisa. Makanan Indonesia, makan gado-gado yang tadinya dia nggak bisa, makan ketoprak yang tadinya nggak bisa, sekarang dia makan termasuk hamburger dia suka. Jadi dia pemakan skala. Sedangkan saya sampai sekarang nggak suka dengan makanan yang Cina, terlalu Cina banget. Udah, artinya saya bangga, wah saya berhasil mempengaruhi istri saya. Tapi ruginya dok, makanan saya cuma segitu-gitu aja, dia banyak misalnya. Gitu. Itu berarti kamu IQ kulinernya rendah, Frankie. Iya tuh, nggak gitu suka sama yang terlalu bau spices gitu ya apa. Kamu mesti belajar, Frankie. Kalau saya sih termasuk tipe orang yang bisa mencoba hal-hal yang baru yang saya nggak pernah makan pun saya bisa berani nyoba dan bisa doyan juga gitu. Artinya saya mesti ngikutin apa kata Dokter Jaya, tutup mata, tutup hidung, makan. Ya makan jangan pakai dicium dulu. Ya kan, ada orang yang sebelum makan dicium dulu, Frankie. Kalau dicium sama dia nggak enak, nggak jadi makan, Frankie. Makannya pakai hidung. Tapi kalau orang Jepang makan pakai mata, Frankie. Kamu bisa enak apapun kalau di matanya dia kagak enak, dilihat dia bilang kagak enak. Nah itu kan budayanya seperti itu. Terus kayak kadang-kadang kita nggak bisa. Ada beberapa yang kita juga nggak bisa terima. Misalnya makanan Jepang. Dulu kalau saya suka ke restoran Jepang. Kadang-kadang tinggal di tempat hotel, bukan seperti hotel. Jadi kayak rumahan di Jepang. Flat. Ya kayak flat gitu, yang rumahan orang gitu. Ya kita tinggal di situ. Kasih makan breakfast katanya. Breakfast Jepang. Ya oke lah breakfast. Begitu lihat breakfastnya, aduh nggak bisa makan, Frankie. Bubur 1 mangkok, panas buburnya, telur mentah 1, terus ikan teri 1, ikan teri nggak asin, ada pickles 3 biji. Itu begitu. Saya tahu kenapa dokter nggak bisa makan. Apa? Dikasih makannya pakai sumpit. Dengan orang Jepang kan semua pakai sumpit. Kita mana bisa makan bubur pakai sumpit? Enggak, tapi begini, orang Jepang tuh beda sama orang Chinese, Frankie. Orang Chinese pakai sumpit, dia tuh pantang itu namanya mangkok deketin mulut, nggak boleh. Kan begitu. Kalau dia boleh ngirup. Begini. Iya, jadi dia yang namanya bubur pun dia gini gitu. Itu boleh dan itu sopan. Malah kalau nggak gitu nggak sopan. Keren. Nah kalau orang Chinese makan kuah nggak boleh nyeruput, gitu. Dokter salah. Nggak sopan. Minum kuah dok. Minum kuah. Nggak boleh, nggak sopan. Tapi kalau di Jepang kalau kamu makan mie misalnya udang nggak berbunyi, itu namanya nggak sopan. Siup ceplok. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi saya cuma bilang bahwa itu namanya budaya, tapi itu bisa dipengaruhi. Misalnya contoh, saya ngebiasain, misalnya saya lagi pergi sama cucu saya, dia punya pola makan sendiri lah sama orang tuanya kan. Kalau pergi sama saya, minum pesen harus aqua, nggak ada manis-manisan. Dia dibiasain, habis gitu dari bapaknya, dari kakeknya di sebelah sana, es krim, nggak boleh minum es krim, nggak boleh manis-manis. Kalau makan di sana boleh makan nggak sehat, kalau di sini makannya ikan, daging. Kalau saya malah ngajarin dia makan mie goreng, mie goreng sama nasi. Bilang nggak ada kalau grandpa nggak ada mie goreng sama nasi, karbo sama karbo. Kamu milih mie goreng apa nasi?
Oh, pilihnya nasi sama mie goreng. Enggak, tapi saya didik itu kenapa? Karena itu ya untuk mempengaruhi. Nanti yang akhirnya dia jadinya seperti apa kita nggak tahu. Tapi ternyata ada pengaruhnya. Salah satu cucu saya tuh jadi persis seperti istri saya, doyan sayur. Kalau di sini ada daging, ada sayur, dia makan sayur. Kalau ada gini-gini minuman apa? Minuman aqua gitu. Kayak gitu. Jadi itu dididik. Saya cuma bilang bahwa kalau ada orang tua punya anak, jangan sampai anak itu harus berobat nanti ke dokter anak karena dia ada gangguan pola makan. Nah, supaya nggak ada gangguan pola makan, bagaimana caranya? Harus dididik. Tadi yang saya bilang 6 bulan pertama kasih susu doang nggak apa-apa. Tapi kalau saya kasih susu pun nanti kan dia dikasih susu pengganti kan, formula kan. Susu formula jangan kasih susu formula yang manis. Susu formula kan banyak yang nggak ada rasanya kan. Sekarang Kamelpo nggak ada lagi dok ya, merek Kamelpo ya. Nggak ada kali. Nah dikasih susu yang biasa, jadi jangan dikasih susu coklat. Karena susu coklat semuanya manis, Franky. Atau susu apa yang manis gitu loh. Jadi misalnya contoh mau kasih supaya ususnya bagus, dia dikasih itu apa susu fermentasi, Yakult atau yogurt. Biasakan kasih yogurt yang nggak manis, asam, bukan kasih yang manis. Yang manis-manis mah banyak lah segala macam, tapi itu kan nggak sehat. Makan roti, jangan sampai yang kemarin kamu ngomong itu rotinya pakai apa? Roti dikasih mentega, dikasih gula pasir. Lah itu margarin dok, modalnya modal kampungan tuh dok. Tapi enggak, tapi bukan margarin ini, bukan itu yang salah. Margarin itu sedikit salah lah, itu kan nggak begitu bagus. Mendingan pakai butter. Butter itu lebih sehat daripada margarin. Kemudian jangan dikasih gula pasir sama roti sama, Franky. Yang ada kamu ceplokin telur, taruh ceplok telur, atau dikasih daging di situ gitu loh. Bisa kasih sayur. Nah itu baru benar. Ada yang lainnya lagi. Saya kadang-kadang diganti sama dadar telur. Nah kalau itu nggak apa-apa. Dadar telur, kadang-kadang juga pakai. Tapi ham nggak boleh semua orang makan. Enggak, tapi itu biasa. Itu, waktu kecil saya dulu, papa saya hampir sama kayak gitu, Franky. Beli roti tawar, dikasih mentega, dikasih gula pasir, terus dikukus. Oh, kalau nggak gitu dipanggang. Ya kalau dipanggang sih biasa. Ini dikukus. Jadi itunya jadi lembek-lembek gitu. Tapi terus gula pasirnya juga udah meresep gitu loh. Ini jadi ropang, roti panggang. Ya tapi saya bilang begitu, itu tidak sehat. Daripada begitu mendingan roti dikasih butter, dikasih abon. Nah itu kan dikasih sayur, dikasih tomat apa sih? Maksudnya saya itu loh, harus orang tua juga harus belajar yang namanya gizi yang paling bagus seperti apa gitu. Tapi dok, kan kalau kita tadi dokter bilang kan makan karena kebudayaan kan dok ya? Iya, budaya. Cara makan kita kan kalau kita makan sesuai dengan kebudayaan kita nih dok ya, apapun kebudayaan kita makan sesuatu yang normal. Kan nggak berarti kita nggak sehat dok ya? Enggak. Tapi kalau diperhatiin, sebuah budaya tuh punya apa yang namanya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan arti kata, misalnya di tempat itu yang dia diminum itu bukan susu sapi tapi susu kuda. It's okay susu kuda. Ada keju kuda, nggak ada masalah. Tapi mereka selalu selain itu ada sayur pasti. Jangan dia dikurang-kurangin lagi. Saya kebiasaan gini dok. Kalau saya berkunjung ke satu tempat, saya akan lihat tempat itu jauh dari laut atau dekat dengan kebun. Kalau tempat itu jauh dari laut, maka saya nggak akan pesan makanan seafood. Nggak segar biasanya dok. Iya. Ya, dia. Tapi kalau makanan itu misalnya di tepi pantai atau apa, ya saya makan seafood. Ya. Jangan makan dibalik. Kita pesan capcay di pantai, kan jauh dia punya sayurnya nggak segar. Atau kita pesan kepiting di tengah hutan di gunung. Nggak ada kamu lupa. Harganya mahal dok. Bukan kepiting itu, ketam kelapa tuh di Sulawesi. Oh. Ya ketam kayak kepiting itu Ya, kan gede gitu, kalau kepiting gede kan. Dia makanin kelapa tuh kepitingnya enak loh. Itu adanya bukan di laut lagi. Di pohon kelapa. Tapi yang enak mah kepiting yang itu dok, kepiting apa? Saya dibawain tiap hari dari Kalimantan tuh, daerah apa nih? Apa sih Kalimantan tuh kepitingnya yang depannya B, hurufnya apa ya? Pokoknya dibawain dari Balikpapan dia tuh. Ntar deh kalau saya ingat tuh. Kepiting apa sih pokoknya.
Ntar yang nonton kalau saya ingat kepiting. Kepiting air tawar, air laut. Lupa saya. Biasanya sih kepiting air payau ya. Enak tuh, gede-gede. Yang jelas bukan kepiting irian lah. Kalau kepiting irian tuh gedenya tapi pahit. Oh, pahit. Pahit dia punya dagingnya, keras. Nah, jadi yang saya mau ambil kesimpulan nih dok. Kalau kita ngikutin makanan sesuai dengan apa yang berlaku di kebudayaan kita nih dok. Itu hasil trial and error suku tersebut. Iya. Dan itu bagus ya. Nah, jangan nggak bagus kalau kita kemudian keluar daripada kebudayaan tersebut, kita milih-milih sendiri sesuai dengan kita punya mau. Iya, artinya harus ada adaptasi lah. Sekarang kan kita udah modern. Kalau misalnya orang Irian, makannya papeda. Papeda tahu ya, dari sagu ya. Tahu. Ya makan seperti itu, ikan sama begitu. Kalau makan di sana apa? Yang namanya daging cuma dibakar aja sama ubi dan segala macam. Ya kalau dia udah ke Jakarta ya dia harus beradaptasi. Tapi maksudnya kalau nggak beradaptasi nanti dia jadinya susah di sini di mana-mana. Nah kita kan sekarang nih orang tuh nggak mungkin tinggal satu tempat kan. Anak kita mungkin kita didik di sini terus dia pergi ke Amerika kemana. Jadi harus beradaptasi mau nggak mau. Kayak saya waktu saya sekolah ke Belanda setengah mati Frankie. Nggak ada makanan lain, semuanya roti doang. Roti, keju, dan kita kan di sini nggak biasa makan keju kan. Kejunya macam-macam, mulai yang baunya ringan sampai baunya bau banget. Ada yang mulai dari yang asin yang sampai tidak berasa. Keju. Dagingnya daging banyak sekali jenisnya. Keju banyak macam sih, mozzarella, cheddar. Ya nggak tahu lah, pokoknya ada banyak aja, pusing nih kepala. Tapi ya nggak ada makanan lain, cuma itu doang. Yang namanya sayur-sayuran pun sayuran cuma sedikit, macamnya nggak banyak. Ini ada cerita dok. Dokter tadi ngomong masalah orang Irian ke Jakarta dari papeda, dia makan nasi dok. Disuruh balik lagi makan papeda nggak mau. Iya. Ini kebetulan nih cerita adalah salah satu guru saya waktu di SD, guru bukan guru tetap sih, lagi ngisi. Kenapa nggak mau disuruh masak nasi lagi sama pemerintah? Dia bilang apa? Nasi itu enak bapak katanya. Jadi udah kebiasaan. Tapi selain papeda ya, kalau mereka pohon sagu itu ya, kalau dipotong tuh ke kayunya, itu ada ulat-ulat, ulatnya segede gini, lonjong gede, segini 3 senti lah. Itu ulatnya sini makan langsung tuh Frankie. Iya. Ada yang kadang-kadang itu ditusuk kemudian dibakar dimakan. Itu makanan lokal. Buat orang lain nggak mungkin dia bisa makan, tapi buat mereka itu biasa. Sama juga kalau pergi ke Thailand ke Taiwan, iya, itu orang itu serangga segala macam, kalajengking, apa, terus jenis-jenis kalajengking apa dimakan itu di itu. Itu biasa. Jadi ya termasuk mungkin barangkali pernah tahu kan yang di Thailand tuh ada telur yang udah bersayap segala macam. Oh, baluk di Filipina dok. Filipina ya. Filipina. Itu Filipina itu sudah hampir menetas. Iya kan, itu udah berapa hari itunya menetas, 21 hari. 21 hari ya. Ya itu mungkin 14 hari lah. 14 hari itu. Udah ada paruhnya, udah ada sayap-sayapnya, ada udah bulu-bulunya lagi. Nah itu mau diapain? Tapi itu ya mereka bilang itu enak, itu namanya budaya. Buat orang lain orang nggak bisa makan. Ya setuju sih dok. Jadi kita harus dibiasakan sama kebiasaan kita dok ya. Kalau makan itu makanya, cuman ya gimana dok ya kalau udah kebiasaan kita. Ya enggak, tapi yang enak-enak doang. Bukan, itu enak apa nggak enak itu sebenarnya budaya, itu bisa dipelajari. Artinya apa? Kamu ngelihat sesuatu yang menurut kamu kagak enak, belum tentu kagak enak. Sebenarnya. Iya, contohnya nih dok, orang vegetarian nih dok. Waktu saya tanya, kenapa? Ini nggak tahu berlaku untuk semua vegetarian bang nggak? Kenapa kamu nggak makan daging? Apa yang dia bilang dok? Apa? Saya nggak mau makan bangkai katanya. Oh itu persepsi dia. Tapi kalau kamu mau tahu, pergilah ke rumah sakit Suci di Jakarta, di Pluit, di Pik, ke sana, pergi ke restorannya, vegetariannya begini, enak beneran enak. Begini dok? Enggak, di situ ada segala macam. Kamu mau apa? Soto Betawi ada. Apa aja kamu sebut makan apa? Ada semua dan rasanya enak lagi. Serius. Jadi itu sebenarnya itu cuma soal kebiasaan aja.
soal di sini nih. Karena kamu udah bilang vegetarian kagak enak, jadilah kagak enak. Padahal belum tentu. Kalau kamu dikasih ke restoran situ dan gak disebut vegetarian, kamu makan, kamu bilang enak. Tetap masih ada beda. Nggak ada. Serius nih, Dok? Nggak ada. Nanti kapan-kapan mas saya ke sana. Oh, boleh, Dok. Saya selalu cobain. Lah ini mah kagak ada bedanya. Ajak Isya sekalian, Dok. Nggak, tapi di situ soalnya gini. Di situ ya perawatnya, dokternya segala macam disuruh bikin di pernyataan bahwa kalau kerja di rumah sakit itu tidak boleh bawa makanan yang ada dagingnya. Kamu mau milih makanan apa? Mau roti? Ada roti. Roti ada Tanpa dagingnya. telur berarti? Hah? Kan roti pakai telur dia dibikin. Oh, kalau telur dia masih boleh. Oh, masih setengah boleh lah ya. Ya, jadi bukan vegetarian yang full begitu, enggak. Tapi makanannya semua tuh enggak ada bedanya rasanya. Kalau masih pakai telur mungkin rasanya lebih enak. Dan Saya pernah makan ya satu kali di Plaza Semanggi. Ada restoran vegetarian. Dia nggak klaim bahwa itu restoran vegetarian. Awalnya saya nggak ngebaca sih. Saya makan, bentuknya persis sama rendang ada ini. Tapi begitu saya makan, kenapa nih rendangnya nggak enak ya? itu isinya gluten, Frank. Nah, itu dia. Jadi ternyata kalau kita ada komponen-komponen yang masih bikin enak sih kayaknya bisa, Dok. Karena sekarang, Dok ya, ada daging imitasi kan, Dok ya? Ada. Seperti wagyu loh dibikin loh. Iya. Dia punya serat putihnya tuh, kayak yang lemak-lemaknya tuh ada di tengah-tengahnya. Tapi saya nggak tahu rasanya tuh. Rasanya sama. Kalau kamu ke Taiwan tuh ada satu restoran vegetarian, sama sekali kamu gak bisa bedain. Rasanya sama persis. Dan jumlahnya makanan sejauh apa yang kamu pikir Mahal, Dok, makan. restoran vegetarian di Taiwan, Dok. Nah, yang di Suci itu nggak mahal, Frank. Iya, maksudnya mahal di ongkosnya, Dok. Sebenarnya kamu salah lagi. Nggak ada makanan mahal, yang ada duit kamu kurang. Buat beli tiket pesawat ke Taiwan. Oke, Dok. Jadi kalau misalkan kita makan seperti itu, Dok, itu pengaruh kepada badan kita nggak, Dok? Oh iya dong. Karena sebenarnya badan kita memerlukan segala macam jenis makanan. Jadi artinya kalau kamu misalnya ya barangkali gini ya, itu kalau zaman kita dulu waktu zaman dahulu kala namanya semua orang pemburu, Frankie. Orang nggak menetap di satu tempat, masih nomaden kan. Yang dia makan ketemu rusa makan rusa, ketemu gajah makan gajah, ketemu ular makan ular. Itulah yang kamu makan. Tapi begitu orang mulai mengalami sivilisasi peradaban, dia mulai menetap. Menetap gimana ya? Dia nanam singkong, nanam ubi, nanam beras. Nah disitulah baru dia mulai ada variasi. Nah sekarang kita udah di era dimana kita bisa makan apapun. Ada yang di laut, di air, di darat maupun yang di udara kita makan semua. Nah di situ udah ada variasi. Tapi kan tetap aja satu daerah, misalnya contoh, kamu pergi ke Xinjiang, sana yang ada adalah kambing. Yang mau nyari daging sapi lebih susah. Xinjiang itu daerah Cina Muslim, Dok. Ya, tapi itu daerahnya gede banget. Dan itu kalau menurut saya menarik. Di sana mereka bikin roti, tau nggak? Bikin roti kayak bikin roti biasa gitu. Tapi dimasaknya itu yang dia kan di padang pasirnya gede. Dimasukin ke pasir lagi. Dimatengin di dalam pasir. Itu kalau di Indonesia ada yang namanya kerupuk pasir. Ya kan? Tapi ini roti pasir. Ini roti pasir nih. Terus ada juga kan yang dia bikin kayak itu seperti lobang. Taruh Itu situ. ditaruh di samping gitu. Panas. Di bawah dibakar gitu, dibakar gitu. Jadi ya macam-macam lah. Tapi maksud saya menarik, setiap budaya itu ada gituan. Tapi kalau kamu nggak bisa beradaptasi, kamu nggak bisa kemana-mana. Ada orang yang susah adaptasinya. Misalnya waktu saya pergi ke India, istri saya kesulitan tuh. Makannya karek semua. Dan dagingnya kebanyakan daging kambing. Nah, ini ada satu. Kalau enggak, ya vegetarian sama sayur dong. Ini ada satu hal yang menurut saya salah promosi dari orang yang pernah ke India nih, Dok. Jujur aja saya kurang tertarik pergi ke sana karena saya salah menonton promosinya. Yang dipromosin di sana cara bikin orang India yang jorok-jorok. Kamu salah channel. Iya, jadi akhirnya saya pikir, kesimpulan saya, ini apakah semua India seperti ini gitu? Enggak salah. Restoran bintang 5-nya masih normal kan, Dok ya? Normal. Itu yang street foodnya doang paling ya, yang Islam cuci itunya di got
Ya, Itu itu zaman- karena itu konten, Frankie. Kamu jangan Oh. jadi korban konten. Kalau saya sih, kalau India termasuk negara yang paling, kalau menurut saya bagus. Oke dok, sekarang kalau balik kepada makanan kita dok ya, makanan kita itu benar nggak dok katanya what you eat, what you get. Contoh nih dok, orang Cina makannya babi, mukanya kayak babi. Orang Timur Tengah makannya kambing, mukanya kayak kambing. Itu ada nggak dok? Itu apa cuman sekedar pemikiran aja? Bukan mukanya yang ada lah, mungkin baunya kali, Frankie. Muka nggak ngaruh ya? Wah, kalau bau pasti. Saya ke Belanda itu semuanya tuh pada baunya bau keju, Frankie. Nggak mandi-mandi sih dia dok. Hah? Enggak, tapi memang keringatnya pun bau. Seandainya dia mandi pun keringatnya bau keju, bener. Karena memang yang dimakan ini keju semua kan, keju itu baunya setengah mati, Frankie. Tapi yang tadi saya omongin tuh nggak ada dasar pembuktiannya dok ya. Enggak. Saya pikir benar juga, soalnya kalau orang-orang Timur Tengah kan hidungnya pada kayak kambing di sini ya. Kayak keren-keren sih, mancung-mancung gitu kan. Kalau orang Cina matanya sipit-sipit kayak babi gitu. Tapi sebenarnya kalau kamu nonton itu ya YouTube ya. Hmm. Orang Cina itu yang kamu sebut gitu tuh cuma suku Han doang, Frankie. Yang lain gak seperti itu, Frankie. Kamu ke Xinjiang itu ketemunya orang yang matanya biru, hidungnya mancung tinggi, kayak orang Arab malahan kalau menurut saya. Ya itu kan apa? Enggak, banyak suku-sukunya beda-beda, Frankie. Silk Road, jalur sutra. Ya kan saya lihat ini Tajikistan, oh itu ternyata orang Cina juga. Oh ini Rusia, ada yang campur sama Korea sih kalau. Kalau saya lihat ya, Cina yang di jalur sutranya tuh ya, bahkan orang-orang Afghanistan aslinya pun mirip kayak Cina. Ya itu namanya perbatasan sama kayak kamu tetanggaan. Ya itu normal. Jadi artinya kalau yang kamu stereotip orang Cina tuh matanya sipit, orang gini-gini itu orang Han. Mayoritas Cinanya. Ya, yang di tengah bukan di tempat lain. Yang Mongolia beda, yang Tajikistan beda, Xinjiang beda gitu loh. Beda-beda, banyak sekali sukunya. Jadi itu nggak ngaruh dok ya kita makan apa nanti takutnya jadi begitu dok ya. Ya. Oke dok, masalah makanan ada lagi dok yang dokter mau sampaikan dok. Ya enggak, saya maksudnya saya gini, ini jangan disalahin anaknya. Kadang-kadang suka disalahin anak. Ini anaknya kagak sopan makannya gitu, nggak sopan karena nggak diajarin. Ini anaknya kok susah makan karena orang tuanya pemalas, nggak ngasih variasi makanan gitu loh. Nah kenapa dia sukanya yang manis-manis? Ya itu karena orang tuanya ngajarin dia makan yang manis-manis, makanya jadi kebawa sampai dewasa. Dan jangan salah, kalau dia begitu sampai dewasa dibawa, dia punya anak, dia akan didik lagi seperti itu. Nah, itu budaya jadinya, Frankie. Tapi ada satu nih, dok, yang ekstrim dok ya. Nggak pernah diajarin sama orang tuanya pasti dok ya. Anak suka makan bata. Oh itu pika, nama itu penyakit, Frankie. Oh itu penyakit. Penyakit. Jadi bukan karena faktor dia bawaan, bukan karena faktor didikan, itu karena ada satu penyakit. Penyakit. Dia lidahnya itu punya rasa pengecap yang beda. Nah itu namanya pika. Pika itu salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan vitamin, kekurangan mineral seng. Kalau dia kekurangan seng jadi begitu. Dia kadang-kadang makan odol, makan sabun, ada yang makan ini tembok. Ada yang makan kecoa, ada yang makan apa. Pokoknya ada makan Jadi yang aneh-aneh. otaknya dirusak. Bukan, pengecapnya. Pengecapnya Itu ngerasa bahwa yang begitu untuk enak gitu loh. Dia berubah rasa. Pengecap itu kalau dia mengecap dengan benar itu kalau dia punya sing yang cukup. Jadi kita harus bedakan anak itu makan normal nggak normalnya karena didikan, karena bawaan, atau karena penyakit. Yang penyakit bisa disembuhin ya dok? Oh bisa, dikasih dikasih zinc. Mineral zinc tadi. Iya mineral zinc. Zinc itu terdapat pada makanan-makanan daging-dagingan. Daging itu akan membuat zincnya cukup. Tapi kalau kita makan zinc cukup pun, kalau kita kebanyakan makan serat, vitat, itu dia akan menghambat penyerapan zinc. Dan Indonesia yang defisiensi zinc banyak sekali, Frankie. Kalau zinc defisiensi, pika bisa menyebabkan kedua anak berat badannya nggak naik-naik. Udah makan apa juga nggak naik-naik kan, nggak nafsu makan. Kemudian dia bisa mandul, gampang mencret. Dok,
Sing kan bahasa awamnya kan seng. Seng, ZN. Kalau kita atap seng kita tumbuk kita makan, Nggak bisa begitu. Nggak Seng itu boleh. ada di sayur. Oh. Maksudnya ada di tanah. Seng itu ada banyak pada hewan. jadi nggak boleh Daging. sengnya langsung kita makan, mati. Enggak. Nah, nanti jadi Gatot Kaca kamu. Gatot Kaca atau Dok, istilah intinya Dok dia punya apa namanya julukannya? Tulang besi apa? Iya, tulang besi otot kawat. Nah, kalau mandor kawat, tahu dokter mandor kawat? Enggak. Makan kendor kerja kuat. Gitu Dok. Oke Dok, jadi mungkin kalau nggak ada lagi yang dokter tambahin, mungkin ya ini lumayan buat supaya anak-anak itu jangan salah didik. Ya. Kecuali kalau misalnya anak itu yang tadi makan yang suatu hal yang tidak ada di dalam diajarin atau di lingkungan, itu kita harus curiga dia penyakit. Salah satu penyebab kenapa salah didik kenapa lagi? Yang ngerawat anak itu pemalas. Setiap hari anaknya dikasih Yang bakso, gampang. bakso. Beli bakso, abang beli bakso. Baksonya 2, ininya kuahnya semangkok. Nah, ini anaknya dikasih kuah bakso doang. Terus sampai dewasa doyannya bakso doang. Itu kan pemalas namanya. Nah, anak dikasih susu aja gitu, dia nggak mau nyariin makanan barangnya, jadinya minumnya susu itu mestinya stop. One day, karena kita bukan anak sapi, Franky. Jadi saya mesti stop susu ini Dok? Enggak, 1 tahun. Hah? Orang menyusui itu sama emak itu 1 tahun, maksimal 2 tahun. Tapi kalau saya Setelah kan, gitu mesti diganti lah. saya kan minum susu sebagai pelengkap 4 sehat 5 sempurna ya tadi Dok. Ya, berarti kamu kurang puas minum susunya kali dulu. Iya, sebelum saya lanjutin sampai 6, 7, 8 ya Dok. Ya, oke Dok. Gitu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!